Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang cara menentukan FPB dan juga KPK menggunakan faktorisasi prima. Maka silakan persiapkan diri kalian sebelum melanjutkan video ini. Siapkan buku paket kalian dan buku catatan kalian agar nanti bisa mencatat apa yang akan kita bahas ya. Sebelum melanjutkan video juga, silakan berdoa dulu, membacakan doa sebelum belajar, oke? Kalau sudah, maka mari kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Let's go! Baik, kemarin kita sudah membahas tentang menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang kita masih membahas hal tersebut. Dan kemarin juga kalian sudah berlatih untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima dengan mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket ya. Di buku paket halaman 79 bagian asiknya berlatih. Kemarin kalian sudah mengerjakan nomor 1 sampai 4. Nah, hari ini kita akan membahas nomor-nomor selanjutnya ya. Kita akan bahas bagaimana mencari FPB dan KPK untuk nomor 5, 6, dan 7. Oke, simak selengkapnya. Catat semua pembahasan kita untuk nomor 5, 6, dan 7 ini supaya kalian juga ada catatannya di dalam buku catatan kalian ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini kita menentukan FPB dan KPK dari 36 dan 40. Oke. Nah, seperti biasa kemarin sudah kita bahas juga. Untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima, itu kita harus yang pertama kali dilakukan adalah membuat pohon faktor ya dari kedua bilangan. Nah, jadi kita buat pohon faktor dulu dari 36. Oke, kita bagi 36 ini dengan bilangan prima. Kita gunakan yang terkecil saja, yaitu 2. 36 dibagi 2 itu adalah 18. 18 ini bukan bilangan prima, jadi kita bisa bagi lagi. Oke, kita bagi lagi dengan 2. 18 dibagi 2 itu 9. Oke, 9 ini bukan bilangan prima, jadi masih bisa kita bagi lagi. Kita bagi dengan 2, tapi tidak bisa ya, 9 tidak bisa dibagi 2. Maka kita gunakan bilangan prima yang lain atau yang selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 ini bilangan prima ya, kita selesai sampai di sini untuk pohon faktor 36. Tinggal kita beri lingkaran di bilangan-bilangan prima atau faktor-faktor prima dari 36 ini. Lalu kita tuliskan faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima dari 36 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Selanjutnya kita buat juga pohon faktor untuk 40. Sama, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil saja ya, biar mudah. 40 dibagi 2 itu adalah 20. 20 ini bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi. 20 ini masih bisa dibagi 2. Maka 20 dibagi 2 itu hasilnya 10. 10 ini bukan bilangan prima, maka harus kita bagi lagi. 10 kita bagi 2. 10 dibagi 2 bisa ya, hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 ini
bilangan prima, maka pohon faktornya kita selesai sampai situ. Tinggal kita lingkari faktor-faktor prima dari 40. Kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya. Maka 40 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Kalau sudah membuat pohon faktor, lalu menuliskan faktorisasi prima dari kedua bilangan, tinggal kita cari deh FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB kemarin sudah kita bahas. Caranya adalah kita kalikan faktor prima yang sama. Oke, di sini faktor prima yang samanya adalah angka 2. Tapi di faktorisasi 36, angka 2-nya ada pengulangan 2 kali. Sedangkan di 40, angka 2-nya ada pengulangan 3 kali. Kemarin sudah kita bahas juga, kalau untuk FPB, kita ambil yang pengulangannya lebih sedikit. Ya, berarti FPB-nya itu adalah 2 dikali 2 ya, karena yang ini lebih sedikit daripada yang ini. Maka FPB-nya dari 36 dan 40 adalah 2 dikali 2, atau hasilnya adalah 4. FPB sudah, sekarang KPK. KPK kita sudah bahas juga kemarin. Untuk mencarinya, kita kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan. Kalau ada yang sama, ambil salah satu saja. Yang samanya di sini adalah angka 2. Berarti kita ambil salah satu. Mau ambil yang di 36 atau ambil yang di 40. Kemarin sudah dibahas. Kalau KPK kita ambil faktor primanya yang samanya itu yang pengulangannya lebih banyak. Berarti yang kita ambil adalah angka 2 yang ada di pohon faktor 40 ya. Karena pengulangannya 3 kali. Lebih banyak daripada yang ada di 36. Berarti kita kalikan semua. KPK-nya dari 36 dan 40 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 5. Atau yang hasilnya adalah 360. Kita kalikan semua, hasilnya adalah 360 ya. Nah, kita sudah dapat deh FPB dan KPK dari 36 dan 40, yaitu 4 dan 360. Ingat, catat ya di buku catatan kalian. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Di nomor 6, kita mencari FPB dan KPK dari 25 dan 48. Kita buat pohon faktornya. 25 ini kita bagi dengan bilangan prima. Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa juga. Berarti kita bagi dengan 5. Bilangan prima yang selanjutnya ya. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, karena bilangan 5 ini adalah bilangan prima, maka pohon faktornya cukup sampai sini saja. Tidak apa-apa, pendek juga ya. Tinggal kita lingkari bilangan primanya. Keduanya kita lingkari ya. Karena 5 sama-sama bilangan prima. Berarti faktorisasi primanya dari 25 adalah 5 dikali 5. Selanjutnya pohon faktor dari 48. 48 ini kita bagi 2 ya, karena 48 bisa dibagi 2. 48 dibagi 2 itu hasilnya 24. 24 bukan bilangan prima. Kita bagi lagi. 24 kita bagi 2. Itu hasilnya 12. 12 bukan bilangan prima. Kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. 6 bukan bilangan prima. Kita bagi lagi. Dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 adalah bilangan prima. Berarti pohon faktornya cukup sampai di situ. Kita lingkari faktor-faktor primanya. Dan tuliskan faktorisasinya. 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Oke.
Oke, kita cari FPB dari 25 dan 48. Kita lihat apakah ada faktor prima yang sama di antara 25 dan 48. Ternyata tidak ada ya. Berarti FPB dari 25 dan 48 itu tidak ada, karena tidak ada faktor prima yang sama di antara kedua pohon faktor di samping. Oke, ini artinya 25 dan 48 tidak memiliki faktor persekutuan ya, jadi FPB-nya tidak ada. Oke, karena ada saja bilangan-bilangan yang seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada yang sama, cukup tuliskan FPB-nya tidak ada. Oke, berlaku juga untuk KPK ya. Tapi sepertinya kalau KPK kemungkinan besar pasti ada ya untuk dua bilangan. Oke, kita lanjut. Kita cari KPK-nya karena FPB-nya tidak ada. KPK-nya itu kita kalikan faktor-faktor prima yang berbeda. Semuanya berbeda ya. Jadi kita kalikan langsung semuanya saja. Jadi KPK-nya dari 25 dan 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Oke, atau yang hasilnya saat kita kalikan semua ini itu adalah 1200. Oke, sudah kita dapatkan FPB-nya tidak ada dan KPK-nya 1200. Oke, catat juga ya di buku catatan kalian. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, tentukan FPB dan KPK dari 72 dan 84. Mudah ini, pasti kalian semua juga bisa. Kita buat pohon faktornya. 72 kita bagi 2. Itu 36. 36 kita bagi lagi karena bukan bilangan prima. Bagi 2 hasilnya 18. 18 bukan bilangan prima, kita bagi lagi. Dengan 2 hasilnya 9. 9 bukan bilangan prima, kita bagi lagi dengan 3 ya, karena tidak bisa dibagi 2. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Kita selesai sampai situ pohon faktornya, karena 3 ini adalah bilangan prima. Faktorisasi primanya kita lingkari dulu faktor-faktor primanya, lalu tuliskan faktorisasi primanya. 72 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Pohon faktor yang 84 sekarang kita bagi 2, hasilnya 42. 42 bukan bilangan prima, kita bagi lagi. Bagi 2 itu hasilnya 21. 21 ini bilangan prima bukan ya? Benar, 21 bukan bilangan prima, jadi kita bagi lagi ya. 21 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita bagi bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 7 ini bilangan prima, jadi pohon faktornya selesai sampai situ ya. Tinggal kita lingkari faktor-faktor primanya dan tuliskan faktorisasinya. 84 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Oke. Selanjutnya kita cari FPB-nya. Cari FPB, kita lihat faktor yang sama di antara kedua bilangan ini, faktor prima yang sama ya. Ada angka 2 dan angka 3. Baik, sekarang kita lihat dulu yang angka 2-nya. Di 72 itu ada 3 kali pengulangan. Di 82 ada 2 kali pengulangan. Kalau FPB ingat, kita ambil yang paling sedikit. Berarti yang kita ambil adalah 2 yang 2 kali pengulangan ya, yang ada di 84. Sedangkan 3-nya juga sama, kita pilih yang pengulangannya paling sedikit. Kalau di 72 ada 2, 3-nya pengulangannya ada 2 kali. Sedangkan di 84 hanya ada 1. Jadi kita ambil yang 1 ini ya. Jadi FPB dari 72 dan 84
itu adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau yang hasilnya adalah 12. Sip, kita dapat FPB-nya, sekarang KPK-nya. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor prima. Oke, kalau ada yang sama, ambil yang pengulangannya lebih banyak untuk KPK. Berarti faktor prima yang 2-nya kita ambil yang pengulangannya 3 kali. Yang ini ya. Kita tuliskan semua 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3-nya juga ini sama nih. Kita ambil yang lebih banyak pengulangannya. Berarti yang ada 2. Dan dikali 7 ya. Berarti KPK-nya itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 7. Atau yang hasilnya saat kita kalikan semuanya itu adalah 504. Baik, itu dia tadi anak-anak pembahasan kita tentang soal di halaman 79 ya. Nomor 5 sampai nomor 7. Bapak ingatkan kembali, dalam menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima, kalian harus teliti ya, dan jangan terburu-buru mengerjakannya supaya tidak salah dalam membagi ataupun dalam menentukan FPB dan KPK-nya. Tidak usah terburu-buru, teliti saja kerjakannya, oke? Biar kalian semakin bisa menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, kalian harus berlatih lagi. Kita latihan lagi. Bapak beri tugas evaluasi untuk hari ini. Kalian kerjakan soal sisanya dari halaman 79, yaitu nomor 8, 9, dan 10 ya. Di buku paket halaman 79, asiknya berlatih nomor 8 sampai 10. Kerjakan di buku catatan dengan caranya lengkap, oke? Kirim ke Bapak hasilnya, Bapak tunggu. Semangat! Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasannya telah selesai anak-anak. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan juga memahami apa yang sudah kita bahas tadi ya. Bapak yakin kalian semua pasti sudah bisa dan sudah hebat untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bapak tunggu tugasnya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran matematika yang lainnya. Selamat hari Jumat, selamat berakhir pekan, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.